Saya Malia Rashida dengan NIM belakang 161. Saya Anasa Sabila dengan NIM belakang 175. Saya Rama Roswara dengan NIM belakang 155. Saya Karen Hapuk Satyani dengan NIM belakang 194. Saya Safona Radinda dengan NIM belakang 208. Kami dari kelompok 11 akan membawakan judul presentasi yaitu Perencanaan MSDM. Berikut penjelasannya. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan SDM sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Perencanaan SDM penting karena perencanaan SDM akan membuat organisasi memiliki gambaran yang jelas akan masa depan serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Pertama, faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi atau taktik sebuah organisasi. Kedua, faktor sosial politik dan hukum. Faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi, termasuk juga dalam melakukan perencanaan SDM. Faktor ini menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang semakin penting dalam berkomunikasi. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama, rencana strategik dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif. Maksudnya, suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Peramalan atau prediksi produksi dan penjualan tidak boleh dilakukan secara spekulatif, tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan survei pasar, agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Faktor internal yang kedua, ada faktor bisnis baru. Dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan, menganalisis dan memanfaatkan informasi, selalu terbuka peluang bagi organisasi. Selanjutnya ada manfaat perencanaan SDM bagi perusahaan. Yang pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Kedua, tim HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Tiga, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Yang terakhir, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Selanjutnya, terdapat 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, kepentingan individu, yang kedua, kepentingan organisasi, yang ketiga, kepentingan nasional. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia supplier maupun pesaing dapat juga berpengaruh. Meramalkan SDM perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, serta perencanaan karir. Kesimpulannya, PSDM memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan, serta pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Melalui rencana suksesi, jenjang karir tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Yang kedua, syarat perencanaan SDM, yaitu harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan, serta mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Selanjutnya, mengenai tujuan, perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Jadi, tujuan perencanaan SDM adalah untuk menghubungkan SDM yang ada demi kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Baik, berikutnya adalah proses perencanaan SDM. Jadi yang pertama ini ada analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM.
Lalu yang kedua ada peramalan kebutuhan SDM. Lalu yang ketiga di sini ada penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Lalu yang kelima ada penentuan dan implementasi program. Baik, jadi dapat dilihat pada bagan jika proses perencanaan SDM ini berangkat dari lingkungan eksternal ataupun internal. Lingkungan eksternal dan internal inilah yang akan mempengaruhi perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa di sini terdapat tanda bolak-balik. Jadi kenapa di sini bolak-balik? Karena perencanaan SDM ini berkaitan dengan rencana strategi. Misalnya ketika rencana strategi perusahaan ini berubah, maka perencanaan SDM juga akan ikut menyesuaikan, begitupun sebaliknya. Jadi di dalam perencanaan SDM itu ada 3 hal, yaitu meramalkan kebutuhan SDM, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, dan meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Jadi biasanya perusahaan ini akan meramalkan dulu kebutuhan sumber daya manusia ini ada berapa, kemudian akan melihat dan meramalkan ketersediaannya. Lalu perusahaan akan membandingkan apakah jika kebutuhan ataupun permintaan sama dengan penawaran, maka tidak ada tindakan. Jadi ketika misalnya perusahaan melakukan perubahan strategi, jika permintaan sama dengan penawaran, maka mereka tidak akan membuka proses rekrutmen, tetapi yang lebih diutamakan adalah karyawan internal. Sedangkan jika terjadi surplus, maka beberapa strategi yang dilakukan adalah penarikan karyawan. Kemudian pengurangan jam kerja atau beberapa karyawan ini dibuat pensiun dini atau diberhentikan. Misalnya ketika organisasi memiliki struktur yang besar karena ada perubahan rencana strategi sehingga beberapa posisi di level jabatan itu ditiadakan, maka karyawan yang tadinya menempati posisi tersebut harus diberhentikan atau ditempatkan di posisi lain. Lalu berikutnya ketika organisasi mengalami kekurangan karyawan, maka terjadilah namanya proses rekrutmen. Jadi di dalam proses rekrutmen ini nantinya terdapat proses seleksi sehingga perusahaan akan menemukan karyawan yang memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, berikutnya adalah evaluasi perencanaan SDM. Jadi yang pertama adalah memonitor progres dari setiap inisiatif yang dilaksanakan dalam perencanaan SDM, terutama memonitor langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam perencanaan SDM tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengecek apakah tujuan dari perencanaan SDM ini sudah atau dapat terrealisasikan dengan baik. Seperti telah diketahui, tujuan dari perencanaan SDM ini merupakan langkah-langkah awal kita dalam perencanaan SDM. Sedangkan evaluasi merupakan waktu untuk kita mengecek apakah tujuan tersebut telah atau dapat terrealisasikan setelah melakukan perencanaan SDM tersebut. Ketiga, mengidentifikasi timbulnya resiko-resiko yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Jadi biasanya dalam melakukan perencanaan kita tidak melihat resiko-resiko yang mungkin terjadi karena kita tidak memperhitungkan sebelumnya. Contohnya dalam perencanaan SDM kita tidak pernah memasukkan resiko adanya virus baru yang membuat perekonomian global itu sangat terguncang dan menuju resesi seperti saat ini. Jadi oleh karena itu adanya evaluasi ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Yang terakhir beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Jadi kalau tadi kita sudah melakukan berbagai langkah-langkah seperti monitor, checking, dan sudah diidentifikasi lalu terjadi perubahan, kemudian tahap keempat adalah melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan dalam perencanaan tersebut. Selanjutnya yakni kendala-kendala pada perencanaan sumber daya manusia. Penyusunan perencanaan sumber daya manusia dibuat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi. Terdapat beberapa hal yang tidak dapat diperkirakan dengan pasti dalam penyusunan perencanaan. Hal tersebut menjadi kendala bagi proses perencanaan SDM. Beberapa kendala yang sering dialami yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni standar kemampuan untuk menghitung potensi SDM secara pasti. Standar untuk menilai kemampuan sumber daya manusia secara pasti belum ada, sehingga penilaian kemampuan SDM masih berdasarkan perkiraan saja. Sementara dalam perencanaan SDM, informasi merupakan hal yang sangat penting pada penyusunan perencanaan. Yang kedua yakni manusia yang merupakan makhluk hidup yang tidak dapat disamakan dengan mesin. Produktivitas manusia tidak bisa diperkirakan secara pasti dibandingkan dengan perkiraan produktivitas pada mesin.
Kontrol yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya pada sumber daya manusia ini merupakan hal yang wajar, akan tetapi menyebabkan sulitnya mendapatkan perhitungan yang pasti, seperti pada kemampuan produktivitas pada tiap-tiap SDM yang berbeda-beda. Yang ketiga yakni situasi sumber daya manusia. Situasi sumber daya manusia seperti persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk seringkali menjadi faktor yang kurang mendukung dalam penyusunan perencanaan sumber daya manusia. Pada lingkungan tempat perusahaan berada memiliki situasi sumber daya manusia yang berbeda-beda, sehingga diperlukan waktu tambahan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan jumlah dan mutu sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, yakni kebijakan perburuan pemerintah. Perencanaan dibuat sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku, seperti kompensasi, jenis kelamin, dan WNA. Kebijakan-kebijakan dapat menjadi kendala dalam perencanaan baik terkait dengan biaya maupun perubahan pada kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat mengalami perubahan suatu saat. Selanjutnya terdapat sistem perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia terdapat 4 kegiatan yang saling berhubungan sebagai sistem yakni yang pertama yaitu menyusun anggaran perencanaan sumber daya manusia atau manpower budgeting, yang dibuat dengan menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan jumlah ketersediaan untuk membuat rencana anggaran yang sesuai dengan ketersediaan anggaran. Perencanaan dibuat dengan memperhatikan berbagai hal berikut yakni dasar penyusunan formasi anggaran berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Lalu terdapat penyusunan jumlah dan kualitas yang diperlukan, dan anggaran belanja pegawai yang disusun sesuai dengan kemampuan organisasi. Sistem yang kedua yakni prediksi ketersediaan SDM di masa depan. Prediksi tersebut untuk menganalisa kebutuhan sumber daya manusia di masa depan yang dilakukan dengan metode yakni perencanaan rekrutmen dan seleksi, yakni memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan variabel rekrutmen dan seleksi yang telah dilakukan. Selanjutnya dengan metode pasar tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja terdapat prediksi permintaan tenaga kerja di masa depan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut yakni tingkat upah, teknologi, produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan fasilitas modal. Lalu terdapat penyusunan program pegawai atau manpower programming. Penyusunan ini berdasarkan perkiraan permintaan dan ketersediaan SDM yang telah dibuat sebelumnya dan dibuat untuk memberikan solusi pada kekurangan masalah terkait sumber daya manusia. Program-program tersebut meliputi pelatihan dan pengembangan pegawai, promosi jabatan, pengadaan pegawai, dan pemberhentian pegawai. Dan yang terakhir terdapat pengawasan dan evaluasi. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan memberlakukan standar baku tolak ukur, dilakukan dengan metode perbandingan, dan memperkirakan penyebab serta solusi perbaikan. Selanjutnya adalah metode perencanaan MSDM. Metode perencanaan sumber daya manusia adalah dasar pertimbangan yang digunakan organisasi dalam membuat perencanaan sumber daya manusia dengan mengacu pada bentuk perencanaan yang telah dibuat oleh organisasi. Metode perencanaan MSDM terbagi atas 3. Yang pertama, perencanaan strategi SDM atau Strategic HR Planning. Perencanaan ini merupakan kunci hubungan antara rencana strategi organisasi dengan semua manajemen sumber daya manusia, dan keterkaitan antara perencanaan strategi organisasi dengan perencanaan strategi SDM dapat ditunjukkan pada saat proses pembuatan perencanaan strategi sumber daya manusia yang memperhatikan aspek filosofi organisasi, tujuan fungsi manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir strategi manajemen sumber daya manusia. Metode perencanaan kedua yaitu perencanaan taktikal SDM atau Tactical HR Planning, yaitu proses bagaimana penempatan sumber daya manusia dalam fungsi dan jabatan yang ada dalam organisasi, di mana prosesnya ditentukan oleh struktur organisasi, kultur organisasi, dan juga sistem budget. Dan metode yang terakhir yaitu perencanaan operasional SDM atau Operational HR Planning, merupakan proses penentuan program-program yang spesifik terhadap kebutuhan pegawai baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai derivasi dari perencanaan strategi.
Perencanaan operasional sumber daya manusia berkaitan dengan 4 aspek, yaitu proyeksi jumlah pegawai yang dibutuhkan, identifikasi jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi, analisis keseimbangan antara penerimaan dan penawaran, dan yang terakhir, program aksi. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.